bahwa Prodi TI ini salah satu best seller loh teman-teman ya. Iya, artinya betul. menjadi program studi paling unggulan di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, Teknik informatika ini bisa masuk ke segala bidang ya Pak. oke. Baik pendidikan, instansi, perusahaan, Oke. dan yang lainnya. Dari UMKM dan sebagainya itu juga benar-benar memerlukan teknologi. Kalau di UMKM seperti pemasaran dan sebagainya itu juga memerlukan orang-orang yang ahli juga di situ. Untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri. Dan itu kalau nggak salah itu mahasiswa perwalian saya Bu. Iya. Namanya Joseph, Iya. mahasiswa semester 4, diterima ISMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Sehat ya? Hari ini kita bertemu lagi bersama saya Lutfi Syafirullah. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang membahas salah satu program studi unggulan yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, yaitu adalah program studi D3 Teknik Informatika. Nah, buat kalian yang pengen banget kuliah di Teknik Informatika, kita dengerin apa yang menjadi tip dan trik supaya kita sukses kuliah di D3 Prodi Teknik Informatika. Nah, hari ini saya nggak sendirian teman-teman. Saya didampingi oleh Koordinator Program Studi Teknik Informatika, Ibu Cahya Fikasari. Kita kenalan yuk. Apa kabar Bu Fika? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Puasa lancar? Iya, baru kali Oke. ini diundang Oh, podcast. iya. Karena memang kesibukan Bu Fika. Oke. Silakan Bu Fika bisa menyapa teman-teman di rumah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Cahya Fikasari dan kebetulan saya juga di Prodi Teknik Informatika. Oke, Bu Fika asli mana Bu Fika kalau boleh tahu? Iya, kebetulan saya asli Pribumi Pribumi. Tepatnya mana Bu Fika? di Maus, di Ya, Cilacap. Cilacap. Oke. Bu Fika, sebelum kita banyak berdiskusi, saya minta pendapat satu hal kepada Bu Fika, teman-teman. Ini mudah-mudahan membuka wawasan kita semua ya. Menurut Bu Fika, apa pentingnya teknologi informasi bagi kita dewasa ini? Iya, kebetulan teknologi informasi itu kan berkembang sangat pesat. Jadi kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun itu kan grafiknya itu sangat tinggi. Sangat tinggi, betul. Iya, jadi mau nggak mau pada saat kita hidup di era sekarang kita itu kan harus mampu juga mengikuti perkembangan zaman. Betul. Begitu. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu handphone itu masih monokrom. Betul. Terus sekarang hanya beberapa tahun sudah berubah gitu. Jadi kalau kita tidak mau tergerus dengan teknologi, jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Saking cepatnya ya Bu ya. Ya, betul. Dan semua lini kehidupan itu ya pasti tersentuh teknologi ya Bu ya. Iya. Oke. Dan tentunya kalian yang ingin mengendalikan dunia ya harus paham dengan teknologi ya Bu ya. Iya. Baik kita sebagai si pengguna ataupun sebagai developer yang ada di belakang layar. Oke. Nah, Bu Fika sendiri bergabung di Politeknik Negeri Cilacap dan Prodi T itu sejak kapan Bu Fika? Ya, kebetulan saya bergabung dari tahun 2008 pada saat awal Politeknik berdiri begitu. Jadi awalnya gagasan itu di tahun 2006, lalu kemudian kita ada perekrutan dulu, terus kemudian berani untuk menerima mahasiswa baru di tahun 2008. Begitu. Jadi awal langsung bergabung di Politeknik. Oke, berarti dari pertama kali statusnya masih berstatus swasta ya Bu ya? Iya, betul. Dan sekarang sudah negeri ya Bu ya? Alhamdulillah. Sudah dari tahun 2014 kalau nggak Oke. salah. Apa yang Ibu rasakan dari perubahan status negeri, perubahan status swasta menjadi negeri terhadap perkembangan Politeknik Cilacap sendiri Bu? Iya. Memang kalau misalnya dari proses awal ini memang kita seperti kerja keras ya.
gitu. Jadi kita harus memperkenalkan diri, ada kampus di Cilacap, mungkin kita mendapatkan mahasiswa juga, kita harus bekerja keras begitu ya. Nah, tetapi pada saat kita berubah menjadi negeri, kemudian ada dukungan dari pemerintah juga, ternyata masyarakat mulai lebih percaya lagi, dan pada akhirnya banyak sekali calon-calon mahasiswa baru berani untuk mendaftar di kampus kita. Oke. Nah, kalau tidak salah sekarang kita ada di penerimaan mahasiswa baru yang tersedia tinggal jalur SNBT dan juga Mandiri ya Bu ya. Betul. Nah, apa yang bisa dibagikan ke teman-teman nih Bu, informasi penerimaan mahasiswa baru tersebut Bu? Iya, jadi kita masih seleksi itu sampai bulan Juli. Juli. Iya, sampai bulan Juli, sampai ke Mandiri ya, SNBT dan ke Mandiri. Kemudian dari mahasiswa yang nantinya kita tampung itu sekitar 128, karena per kelasnya yang awalnya kita terima untuk 24 mahasiswa. Kita tambah menjadi 32 orang per kelas. Nah, teman-teman ya, kita untuk penerimaan mahasiswa baru kita sudah terlewati jalur SNBP dan sekarang kita sedang berada di jalur SNBT dan nanti menuju jalur Mandiri. Nah, kira-kira Bu Vika, bagaimana peluang teman-teman untuk menghadapi seleksi SNBT, Bu? Oke, jadi kebetulan kita ada 3 jalur itu ya Pak. Dan kemarin kita di jalur pertama untuk SNBP itu sudah kita seleksi sebanyak 45 calon mahasiswa yang sudah lolos. Dan kemudian untuk 2 jalur SNBT dan Mandiri itu nanti kebetulan untuk semuanya kuotanya itu yang akan kita buka adalah 32 calon mahasiswa per kelas. Jadi nanti kita akan membuka 4 kelas, kuotanya 32 calon mahasiswa dan totalnya sekitar 128 calon mahasiswa baru. 128 dan sudah diterima di jalur SNBP itu 45 ya Bu ya? Iya, betul. Berarti peluangnya masih besar ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira Bu Vika, kalau pertimbangan calon mahasiswa itu kalau kuliah salah satunya adalah kampus gitu ya Bu ya, kemudian jurusan. Nah, apa nih keunggulan dari Politeknik Negeri Cilacap dan juga Prodi Teknik Informatika? Iya, baik. Kebetulan teknik informatika ini bisa masuk ke segala bidang ya Pak. Baik pendidikan, instansi, perusahaan dan yang lainnya. Dari UMKM dan sebagainya itu juga benar-benar memerlukan teknologi. Kalau di UMKM seperti pemasaran dan sebagainya itu juga memerlukan orang-orang yang ahli juga di situ. Betul. Begitu. Jadi untuk Prodi Teknik Informatika ini memang komitmen untuk menerapkan iptek terutama di teknologi informasi atau teknologi teknik informatika, dan kita juga berharap bisa berkontribusi kepada masyarakat dan nasional. Begitu. Jadi di Politeknik Negeri Cilacap karena memang sudah negeri, kita pun juga bisa bersaing dengan yang lain. Begitu. Jadi kita sudah negeri, kita siap bersaing, dan memang kita dibutuhkan oleh banyak perusahaan ya Bu ya? Iya, betul. Dan untuk Prodi TI sendiri kan itu D3 ya Bu ya? Kalau sekilas D3 mungkin perbandingan dengan S1 itu kira-kira seperti apa Bu kira-kira? Iya, kebetulan untuk di D3 mungkin fokusnya terhadap prosentase ya. Jadi kalau misalnya di D3 bedanya dengan S1, kalau di D3 itu lebih banyak untuk prakteknya. Karena kita itu kan setidaknya meluluskan mahasiswa yang dia itu juga sudah siap untuk bekerja. Begitu. Jadi kalau kita kuliah D3 itu karena banyak prakteknya, berarti alumninya diharapkan sudah siap untuk masuk langsung di dunia kerja betul. Ya Bu ya? Dan memiliki keterampilan, setidaknya dia itu memiliki kompetensi.
begitu. Kalau Prodi TI sendiri untuk akreditasinya Bu, kita sudah di mana nih? Iya, kebetulan Akreditasinya. kemarin itu kita mengurus akreditasi dan alhamdulillah kemarin akreditasinya adalah baik sekali. Baik sekali. Gitu. Oke. Dan itu sudah cukup untuk syarat ke instansi atau penerimaan ASN atau industri dan sebagainya. Gitu. Jadi akreditasinya termasuk baik. Oke. Jadi harus menjadi salah satu pertimbangan nih buat teman-teman ya kalau mencari kampus, minimal harus yang jelas, apalagi masalah akreditasi ya Bu ya. Iya, Karena betul. itu penting banget kalau nanti kita mau masuk dunia kerja, mau daftar ASN ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah Bu, kalau di Prodi TI sendiri sebetulnya apa yang mau diajarkan ke mahasiswa, kemudian prospek karir mereka begitu lulus itu ingin menjadi ahli apa nih Bu? Ya, kebetulan kita itu sesuai dengan visi dan misinya ya. Jadi ada profil dari TI juga. Jadi itu pun juga akan berpengaruh ke kurikulum yang ada di teknik informatika. Jadi yang pertama mungkin kita fokuskan ke supervisor database programmer. Jadi dia lebih pengelolaan ke database begitu. Terus kemudian ada junior web programmer juga gitu. Jadi nanti tidak hanya web saja sebenarnya. Di situ kita belajar desktop, web dan kemudian Android di situ. Jadi mahasiswa juga sudah bisa membuat program begitu ya. Dan kemudian ada junior administration network. Oke. Lebih fokus ke jaringan. Jaringan. Oke, berarti memang alumni dari Prodi TI ini diharapkan nanti punya kemampuan bisa menjadi seorang programmer nih teman-teman ya, kemudian ahli dalam jaringan, paham tentang database, bisa mengelola database, dan itu memang sesuatu skill yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi kayak junior network administrator kayak gitu. Jadi untuk beberapa sesuai dengan profil TI kita juga pikirkan bagaimana mereka memang benar-benar memiliki kompetensi kayak gitu. Jadi kalau misalnya di jaringan junior network untuk administrator, kita bekerja sama dengan Cisco dan Mikrotik. Begitu. Mikrotik Academy dan Cisco Academy begitu. Jadi Cisco dan Mikrotik ini dia kita masukkan ke dalam kurikulum begitu. Jadi nantinya mahasiswa juga diperkenankan untuk melakukan ujian kompetensi begitu lewat net akad. Oke. Dan kemudian di programmer itu juga sama, kita pun juga mencari peluang-peluang yang ada. Dan di tahun kemarin, di beberapa tahun yang lalu juga kita biasanya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi. Oke, iya. Kominfo. Iya, jadi untuk program DTS. DTS. Iya, Oke. betul. Berarti program DTS itu seperti apa itu Bu? Ya, jadi program DTS itu Digital Talent Scholarship itu lebih ke pelatihan ke mahasiswa. Mahasiswa dan peserta umum sebenarnya begitu. Jadi kita diserahi tugas oleh Kominfo untuk melaksanakan pelatihan. Pelatihan dilakukan oleh mentornya oleh dosen-dosen yang berkompeten di teknik informatika. Dan kemarin itu kita mendapatkan di junior web development. Oke. Jadi teman-teman kita yang kuliah di Prodi TI, kita mengikuti perkuliahan supaya bisa belajar jadi programmer, database, jaringan. Di luar itu pun masih banyak peluang yang lain dengan pelatihan seperti dari Kominfo ya Bu ya. Iya betul. Seperti itu. Nah, Bu Vika, kalau Bu Vika sendiri di Prodi TI mengampu mata kuliah apa nih Bu? Ya kebetulan mata kuliah yang sering di ampu itu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Iya betul. Lebih fokus ke desain pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak. Oke. Nah teman-teman, kita kan
untuk gambaran kita ya bahwa Prodi TI ini salah satu best seller loh teman-teman ya. Iya, artinya betul. menjadi program studi paling unggulan di Politeknik Negeri Cilacap. Nah tentunya banyak sekali dinamika mahasiswa, seperti ada mahasiswa yang DO tidak bisa ngikutin perkuliahan. Nah ini bagaimana solusinya Bu supaya teman-teman ini bisa masuk ke Prodi TI, ikuti pembelajaran dan 3 tahun selesai gitu ya? Iya, baik. Untuk normalnya masa studi D3 Teknik Informatika itu diampu selama 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun 6 semester. Namun sebenarnya diperbolehkan untuk menyelesaikan sampai 2 kali masa studi. Cuma itu juga kita minimalkan ya, jangan sampai boleh kok 2 kali masa studi gitu ya. Kita juga ada waktu masa studi kita yang harus kita kejar untuk akreditasi berikutnya, begitu ya. Jadi memang ada peraturan akademik di kita begitu, tetapi kalau misalnya ada mahasiswa yang bermasalah di nilai, biasanya DO itu karena mungkin dari nilai dan sebagainya begitu ya. Nah kalaupun misalnya nilainya belum tercapai, akan ada banyak hal yang kita cari solusinya, begitu. Mungkin pendekatan ke dosen walinya dulu, dan kemudian kita lakukan remedi, gitu ya. Kita lakukan remedi dulu, gitu. Dan pada akhirnya mungkin pada saat proses remedi ini dia mampu untuk menguasai. Gitu. Artinya sebetulnya harapan dari Prodi sendiri ya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu 3 tahun gitu ya Bu ya. Iya betul. Tapi pada pelaksanaannya itu pasti ada yang lewat dari 3 tahun. Iya. Tadi karena faktor nilai ya teman-teman. Faktor nilai. Terus kemudian kadang itu motivasi motivasinya yang kadang itu turun naik, begitu kan. Jadi itu adalah hak dari mahasiswa sebenarnya, tetapi kita tetap memacu mahasiswa untuk tetap menyelesaikan, begitu. Artinya teman-teman, kalau kita menghadapi permasalahan seperti itu, kan di kita ada yang namanya dosen wali ya Bu ya. Iya. Sebetulnya kita boleh cerita, boleh curhat, dan peran dosen wali itu kan bukan sekedar sebagai dosen, tapi juga sebagai teman, sebagai perwakilan orang tua kita ya Bu ya. Iya, betul. Seperti itu. Iya, yang jelas insya Allah sih kalau misalnya masuk ke program studi teknik informatika, jika memang niat ya dan menjalani dengan baik, insya Allah sih ya bisa selesai. Begitu, tanpa harus mengalami proses-proses yang tidak baik, misalnya kayak DO dan sebagainya, begitu. Karena yang jelas itu harus niat dulu, bukan salah pilih program studi, begitu. Artinya di awal kita punya niat, kita mempersiapkan dengan baik ya Bu ya. Insya Allah kita lulus bisa tepat waktu ya Bu ya. Seperti itu. Nah Bu Vika, kalau tadi kita berbicara masalah reputasi, bahwa Politeknik Negeri Cilacap sudah negeri sejak 2014. Nah sudah terakreditasi baik sekali ya Bu ya. Betul. Tapi mungkin ada faktor seperti finansial Bu. Kadang pengen banget kuliah, tapi dari segi biaya kadang jadi masalah. Iya. Ada nggak solusi di Politeknik Negeri Cilacap? Iya, kebetulan kalau misalnya standar ya, dia akan daftar terus membiayai oleh orang tua atau wali, begitu. Atau mungkin mahasiswa yang sudah bekerja bisa aja membiayai diri sendiri ya. Cuma kadang itu ada mahasiswa yang calon mahasiswa yang memang motivasinya tinggi, terus kemudian dia juga punya hasil pendidikan waktu SMA juga bagus gitu ya. Jadi dia ada niat untuk ke situ. Jadi bisa mendapatkan mahasiswa untuk KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Dari awal sampai akhir itu biasanya udah free, dan mendapatkan living cost kalau nggak salah ya. Dan kalaupun misalnya di awal itu dia tidak mendapatkan beasiswa,
pas sudah di dalam dan sudah menjadi mahasiswa itu ada beberapa beasiswa yang kita buka. Oke. Berarti peluangnya besar, ada beasiswa KIP dan beasiswa lainnya. Iya, ada beasiswa IOM, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, itu juga mereka juga ikut berperan dalam pendidikan yang ada di sini untuk mahasiswa. Dan kemudian ada Pertamina Foundation, gitu, dan ada beberapa beasiswa yang lain. Dan ini sebetulnya peluangnya luar biasa banget loh teman-teman ya. Zaman kita kuliah dulu nggak ada beasiswa kayak gini ya Bu ya. Iya. Nah Bu, untuk pengembangan skill untuk mahasiswa Prodi TI sendiri, ada kegiatan apa saja yang bisa dioptimalkan di kampus Bu? Iya. Selain kerjasama kita dengan kementerian lain misalnya ya, kayak tadi Kominfo ada kegiatan DTS dan kemudian ada pelatihan, itu juga bisa mengembangkan dari keahlian dari mahasiswa. Ada JWD Junior Web Developer gitu, dan kemudian ada JNA gitu, lebih ke jaringan, dan di situ juga memastikan bahwa mereka itu punya ujian kompetensi gitu ya. Jadi kemarin itu sekitar 59 mahasiswa itu dinyatakan kompeten untuk di JWD-nya. Nah, itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kompetensi di bidang programmer dan bisa menjadi kegiatan ya oleh mahasiswa untuk memperdalam ilmu informatikanya di bidang pemrograman dan jaringan. Begitu. Terus berikutnya adalah kegiatan UKM. Jadi kegiatan UKM-nya ini kita ada Protik gitu. Protik ya. Ada Protik ini lebih cenderung untuk pemrograman juga, programmer, teknik informatika klub. Begitu, lebih ke program. Dan kemudian kita juga ada Medicom juga, itu lebih multimedia gitu. Jadi kita serahkan ke mahasiswa mau mengikuti kegiatan yang mana. Artinya sebetulnya banyak banget jalannya teman-teman ya. Pak, saya kesulitan nih ngikutin kuliah, tapi di luar itu ada banyak banget UKM. Kita bisa belajar Protik, kemudian bisa belajar multimedia, jaringan. Artinya banyak banget kesempatan untuk bisa sukses ya Bu ya. Dan mungkin ada beberapa UKM yang lain ya yang ada di Politeknik, dan itu juga bisa diikuti oleh mahasiswa Prodi TI seperti catur, UKM catur, dan kemudian voli, bela diri ya. Futsal ada juga. Ada juga. Jadi setidaknya kita tidak hanya fokus untuk belajar aja ya, tapi agak rekreasi sedikit. Betul. Ya artinya kita jadi mahasiswa memang harus banyak mengembangkan bakat-bakat kita ya Bu ya. Iya, betul. Dan di Politeknik arah itu sudah bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Seperti hari ini kita ada di ruang studio mininya Politeknik nih Bu. Buat kalian yang suka broadcast, seneng banget multimedia, kan bisa terjun juga ya Bu ya, belajar di sini gitu ya. Kalau di sini berarti kalau proses podcast dan sebagainya bisa ikut UKM Medicom. Medicom, betul. Nah Bu, kalau aktivitas mahasiswa tadi selain belajar, ikut UKM, ada nggak Bu aktivitas kebersamaan mahasiswa dengan dosen? Misalkan keterlibatan dalam penelitian dosen barangkali? Iya, ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada kalau zaman dulu itu kunjungan industri. Kalau di sini studi ekskursi nama. Studi ekskursi. Ini biasanya kita laksanakan di semester 4. Iya, jadi kita melihat dan membuka wawasan mahasiswa yang tadinya asik belajar di kampus, dan dia bisa melihat dunia luar, industri di bidang informatika apa saja. Jadi kita juga memilih perusahaan yang berdekatan dengan profil TI juga. Ada di bagian pemrograman, mungkin kita ke ke software host dan sebagainya. Jadi kita pilih sesuai dengan profil yang ada.
Jadi di semester 4 kita studi ekskursi ke perusahaan-perusahaan, tahu perkembangan IT di sana bagaimana. Iya. Dan semester 5 pun kita ada kegiatan magang ya Bu ya. Iya betul. Jadi magang di sini juga akan dilaksanakan oleh mahasiswa selama 5 bulan di industri secara langsung, baik di instansi, industri dan beberapa perusahaan lain ya, atau di software house. Itu setidaknya pada saat mereka terjun, mereka akan mendapatkan ilmu dari industrinya, dan kemudian yang diharapkan adalah mereka itu memiliki sikap kerja. Karena di situ kan harus bertemu dengan orang lain. Betul. Mereka harus mempelajari etika, budaya kerja dan yang lain. Nah, inilah uniknya Politeknik di Cilacap ya Bu ya. Iya. Kita magang itu 5 bulan. Sementara ada kampus lain yang magang mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan. Iya, Tapi betul. kita 5 bulan. Iya. Supaya tadi yang disampaikan Bu Vika, mantap di dunia kerja, ada ilmu baru. Dan di semester 6 kita ada tugas akhir ya Bu ya. Iya betul. Biasanya mahasiswa tugas akhir itu ngapain Bu biasanya Bu? Iya, tugas akhir karena kita fokusnya adalah membuat project. Iya, jadi setidaknya dia ada project dan kemudian membuat laporan. Projectnya itu juga kita serahkan ke mahasiswa, begitu. Dari judulnya dan sebagainya, begitu. Dan biasanya mahasiswa dari magang itu justru banyak banget dapat ide-ide untuk TA ya Bu ya? Iya, begitu. Dan sebenarnya magang itu tidak harus kita mencari sendiri, tetapi kita bisa mengikuti program yang dilaksanakan oleh kementerian, Kemendikbudristek, begitu, dalam kegiatan MBKM-nya. Yaitu MSIB. Gitu. Di situ ada kegiatan magang bersertifikat juga, dan kemudian ada kegiatan lain studi independen, itu juga bisa dilakukan. Artinya kalau mahasiswa terlibat dalam kampus Merdeka seperti MSIB itu bisa dikonversi ke dalam SKS ya Bu ya? Iya, jadi kita juga membuka diri dengan program-program yang ditawarkan oleh kementerian yang ada, karena kita di bawah Kemendikbudristek, begitu ya. Ada program studi independen dan magang. Ada magang ini kita siap untuk melakukan konversi sebanyak 20 SKS. 20 SKS. Iya. 20 SKS ini jadi kita ada timnya sendiri untuk melakukan konversi tersebut, dan kita di program studi memastikan bahwa konversi akan dilakukan sebesar 20 SKS tersebut. Maksimal 20 ya Bu ya? Iya betul. Maksimal 20. Begitu. Jadi teman-teman nanti yang ingin mengembangkan diri dengan program-program kementerian Kemdikbud begitu ya, jangan khawatir, kita support, kita fasilitasi dan diakui dalam bentuk konversi SKS ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk MBKM yang fleksib yang dikelola oleh kementerian Kemendikbud, insya Allah kita terbuka ya. Iya, dan memang ada beberapa kegiatan yang lain sebenarnya, kayak Bangkit, dia fokus ke teknologi, itu juga kita perbolehkan untuk mengikuti itu. Terus ada ISMA ya kemarin ya, sudah ada yang diterima untuk belajar di luar negeri. Jadi itu kan merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri. Dan itu kalau nggak salah itu mahasiswa perwalian saya Bu. Namanya Joseph. Mahasiswa semester 4 diterima ISMA, kemudian untuk belajar di Finlandia kalau nggak salah. Seperti itu. Ini peluang yang luar biasa nih teman-teman. Semuanya ada di Politeknik Negeri Cilacap gitu. Berarti peran dosen walinya luar biasa. Walinya. Artinya kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan akademik, ya memang kita harus terbuka teman-teman ya. Artinya jangan dipendam sendiri, cerita ke dosen wali, terbuka. Insya Allah solusi itu ada ya Bu ya. Iya, jadi kita juga sebenarnya terbuka untuk mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM yang fleksib atau yang dikelola oleh kementerian atau yang non fleksib. Itu juga
mungkin kegiatan yang mandiri di sini seperti teaching factory. Teaching factory, Iya, betul. Itu juga atau mungkin tadi ya kayak kegiatan di DTS karena ada proses pembelajaran yang memang benar-benar belajar di web tadi ya. Jadi kita juga bisa melakukan konversi di situ karena kita lihat kurikulum yang ada di sini mendukung untuk pelatihan yang dilakukan tersebut begitu. Jadi tidak harus dari kegiatan di kementerian. Yang non fleksib pun kita juga sudah komitmen untuk melakukan konversi. Oke. Begitu. Siap. Jadi teman-teman jangan ragu ya bagi kalian yang pengen kuliah di TI. Dan sebetulnya Bu, kalau untuk kuliah di TI sendiri apakah ada persyaratan harus yang kuliah TI harus dari IPA? Atau dari jalur yang lain apakah diperbolehkan, Bu Vika? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita itu bisa dari IPA, IPS atau jalur yang lain. Oke. Misalnya ada TKJ itu apalagi ya boleh ya Oke. gitu. Sebenarnya jalur nggak harus IPA juga nggak masalah kayak gitu. Artinya peluang itu terbuka lebar ya Bu Iya, ya. betul. Seperti itu. Dan seperti kita ketahui teman-teman, Politeknik Negeri Cilacap itu kan sudah ada sejak 2008, sekarang sudah negeri sejak 2014. Perkembangannya pesat ya Bu ya. Bagaimana dengan fasilitasnya Bu? Iya, kebetulan kita di informatika itu kita dimulai dari gedung utama dan dengan perkembangan di beberapa tahun kita pindah lagi, ada pembangunan lagi untuk gedung kuliah bersama. Kita sempat pindah ke sana dan kebetulan sekarang itu sudah ada gedung untuk informatika di GTIL. Betul. Itu gedung 5 lantai Bu ya. Iya. 5 lantai, kemudian sudah ada fasilitas liftnya gitu Bu ya. Kemudian kita juga punya GKB, gedung kuliah bersama teman-teman ya. Iya, bisa digunakan juga untuk prodi TI juga. Oke. Gitu. Dan ada apa aja di GKB Bu fasilitasnya Bu? Iya, di GKB ini tentu saja ada ruang kelas ya untuk pembelajaran gitu, dan kemudian ada lab. Kita memiliki 4 lab. 4 lab ini ada administrasi jaringan komputer, lab jaringan komputer, lab pemrograman, dan lab sistem informasi. Nah, itu untuk proses pembelajaran di praktikum, dan kemudian ada beberapa kegiatan lain yang memerlukan ruangan, begitu, seperti kegiatan untuk teaching factory. Teaching factory kita juga ada ruangan, dan di situ fokus ke pemrograman. Lalu berikutnya di sini juga ruangan ini untuk medikom, kegiatan medikom, podcast, dan latihan mahasiswa untuk melakukan live seperti ini gitu. Dan di teaching factory ini juga termasuk kerjasama kita. Dulu itu kita mengajukan proposal dan sebagainya di kompetitifan di tahun 2023. Jadi kita membentuk teaching factory, begitu. Teaching factory ini nantinya ada beberapa mahasiswa yang karena pembelajarannya itu akan dilakukan dengan project based learning. Jadi kita latih mahasiswa untuk membuat produk sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan secara langsung, begitu. Jadi dari TEVA ini ada beberapa yang dilakukan. Misalnya adalah untuk pengelola media sosial di RSI Fatimah, begitu. Jadi fokus untuk media sosialnya, posting dan sebagainya. Itu pun juga ada tanggung jawab yang dipelajari oleh mahasiswa gitu. Terus kemudian membuat konten-konten yang multimedia dan sebagainya, membuat isi dari kontennya tersebut ya, dan membuat video, begitu. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ada mahasiswa yang lain, dia akan membuat kegiatan untuk pembuatan program seperti itu. Dan program yang mungkin kita kemarin itu fokus di mini ERP. Mini ERP. Iya, jadi
kemarin kita coba untuk MOU dengan UMKM, jadi aplikasinya bisa digunakan oleh UMKM yang ada, begitu. Jadi salah satu produknya TI ya Bu ya? Iya, jadi UMKM juga bersedia, jadi seperti transaksi dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan mini ERP itu dan programnya dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan ilmunya, mendapatkan pengalaman di situ, pembuatan program yang dia itu memang harus berkualitas, begitu. Dan ini juga bisa menjadi portofolio juga bagi mahasiswa, baik nanti pada saat mau bekerja atau mungkin tadi ya ada mengikuti ISMA gitu. Itu juga bisa pas wawancara dan sebagainya. Itu bisa lebih pede kalau ternyata sudah pernah menangani sebuah proyek. Betul. Begitu. Nah ini satu hal yang penting Bu. Tadi kan ada istilah project based learning ya Bu ya. Dan kita pun sudah mempersiapkan fasilitas berupa lab. Tapi apakah untuk menjadi mahasiswa teknik informatika, apakah wajib punya laptop Bu? Sebenarnya kalau misalnya laptop sih bonus ya. Bonus ya Bu. Bonus dari orang tua gitu. Bonus dari orang tua. Nah, sebenarnya kalau misalnya di lab, karena kita kan sudah memfasilitasi dengan komputer yang siap digunakan untuk pembelajaran gitu. Jadi tidak masalah mahasiswa juga menggunakan komputer yang ada begitu. Cuma terkadang itu kan pada saat mengerjakan tugas kadang ada yang merasa nyaman kalau kita menggunakan laptopnya sendiri. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya kita sudah memfasilitasi. Jadi intinya bagi teman-teman yang mungkin pas masuk punya kendala belum punya laptop nih teman-teman ya, jangan khawatir ya Bu ya. Kita pakai saja fasilitas lab yang ada dan nanti kalau ada rezeki kita bisa beli laptop ya Bu ya. Iya betul. Sebenarnya banyak kalau misalnya komputer di lab banyak. Terus kemudian kalaupun misalnya di lab ada yang dipakai, kita bisa pergi ke perpus, di situ juga ada komputer juga. Begitu. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan kalian nggak usah ragu lagi ya untuk bisa bergabung dengan kami di Prodi TI ya Bu ya. Karena semua aspek kehidupan semuanya pakai teknologi ya Bu ya. Iya, dan kita nggak tahu di beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Jadi mau nggak mau kita juga harus mau ada di dalamnya dalam perkembangan teknologi. Melek teknologi ya Bu ya. Betul. Orang handphone aja setahun aja udah langsung usang ya Bu ya. Pak Lutfi yang HP-nya usang beli lagi. Bu Vika, kalau boleh tahu untuk dosen-dosen pengampu di Prodi TI sendiri itu seperti apa Bu profilnya Bu? Iya, kebetulan pengajar di TI untuk dosennya sebanyak 12 orang dosen dan karena kemarin mendapatkan kuota, nanti di tahun ini akan ada penambahan sebanyak 6 dosen. Ini 6 juga dosen. Nanti menyeimbangkan dari mahasiswa yang kita tambah kuotanya. Begitu. Dan untuk dosennya sendiri, alumninya itu dari macam-macam ya Bu ya? Iya betul. Kebanyakan mana UGM ya? Siap. Nah teman-teman, kita sudah banyak banget berdiskusi dengan Ibu Cahya Fikasari ya. Tentunya mudah-mudahan ini membuka banyak wawasan buat kita, terutama bagi kalian yang pengen kuliah di Prodi Teknik Informatika. Bu Vika, closing statement untuk teman-teman Bu, silakan. Perkembangan teknologi sangat pesat, kita pun juga harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi mari bisa mendaftar di Prodi Teknik Informatika, Digitalization for the Future. Nah tentunya kita tunggu partisipasi teman-teman. Ayo ambil bagian untuk tetap jangan sampai melek dengan teknologi ya Bu ya. Karena kalau kita tertinggal dengan teknologi, kita juga akan tertinggal dan tidak bisa mengendalikan dunia. Nah teman-teman, tidak ada rahasia untuk menjadi sukses, karena sukses itu hanya bagi mereka yang memiliki persiapan, perencanaan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan siapapun.
Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Saya Lutfi Syafirullah. Saya Cahyo Fikasari. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.